Kita sering kan lihat dunia bawah air yang penuh warna dan kehidupan. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau cerita yang paling keren itu justru tersembunyi, nggak kelihatan sama mata kita? Hari ini, kita bakal menyelam jauh lebih dalam. Bukan cuma lihat terumbu karang, tapi kita bakal masuk ke dalam sel-sel yang nentuin gimana seekor hewan itu hidup, bergerak, dan bertahan. Pemandangan kayak gini emang bikin takjub ya. Tapi, di dalam setiap makhluk hidup ini, ada rahasia biologis yang tersembunyi. Dan ternyata, para ilmuwan itu udah punya cara loh buat baca rahasia itu. Mereka bisa tahu kesehatan, kekuatan, bahkan kebiasaan seekor ikan cuma dari tingkat selnya aja. Jadi gimana coba caranya? Jawabannya, ya, dengan ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan. Yuk kita mulai petualang kita ke lautan mikroskopis ini. Bidang ilmu ini namanya histologi. Biar gampang, bayangin aja kita punya peta super detail, semacam peta mikroskopis buat tubuh hewan. Dengan histologi, kita nggak lagi nebak-nebak, kita bisa lihat langsung kondisi jaringan di level sel. Tapi, ada masalah. Sel itu kan aslinya bening, transparan. Jadi gimana dong cara lihatnya? Nah, kita pakai pewarna khusus. Yang paling umum itu namanya hematoksilin dan eosin atau HNE. Anggap aja ini kayak buku mewarnai biologi. Hematoksilin bikin inti sel jadi biru, terus eosin bikin sitoplasmanya jadi pink. Dan, voila, tiba-tiba semua strukturnya jadi kelihatan jelas. Teknik mewarnai ini bukan buat gaya-gayaan aja loh. Ini ngasih para ilmuwan kemampuan yang wow, luar biasa. Mereka bisa deteksi racun di lingkungan, nentuin tahap reproduksi seekor hewan, dan yang paling penting, mereka bisa nemuin tanda-tanda penyakit atau kelainan. Nah, ini dia hasilnya. Coba deh perhatiin, jaringan yang sehat, yang dilabeli kondisi fisiologis, kelihatan rapi banget, teratur, sekarang bandingin sama yang ada indikasi patologis, berantakan banget kan kelihatannya? Inilah hebatnya histologi, bikin perbedaan antara sehat dan sakit jadi kelihatan jelas banget. Oke, sekarang kita udah kenal sama alatnya. Yuk kita coba pakai buat studi kasus utama kita kali ini, mesin penggerak ikan, yaitu ototnya. Nah, ini bagian yang seru nih dari anatomi ikan. Lihat deh struktur ototnya. Beda banget sama kita. Otot mereka tuh disusun jadi segmen-segmen bentuk W yang namanya myotom, yang dipisahin sama lapisan myokomata. Desain jenius ini efisien banget buat ngedorong mereka di dalam air. Nah, jangan salah, otot ini bukan cuma bagian kecil dari ikan. Bayangin, bisa sampai 70% dari total berat badannya. Gila kan? Itu gede banget dan ini nunjukin betapa pentingnya otot buat mereka bertahan hidup. Terus buat apa otot segede itu? Fungsinya ada dua. Yang pertama ya jelas buat propulsi lokomotorik atau gampangnya buat bergerak. Inilah yang bikin ikan bisa berenang. Yang kedua sebagai cadangan asam amino yang intinya berfungsi sebagai semacam power bank energi. Oke, sekarang kita bakal jadi ahli histologi sejenak. Kita zoom in lagi dari otot gede tadi ke balok-balok penyusunnya. Mari kita lihat dalamnya kayak apa. Ini nih pertanyaannya, segmen-segmen otot atau myotom itu sebenarnya isinya apa sih? Jawabannya, ini dia. Isinya adalah serat-serat otot yang padat banget. Coba deh perhatiin baik-baik. Ada dua hal penting di sini. Pertama, lihat titik-titik biru tua itu. Itu inti selnya, dan uniknya mereka kedorong ke pinggir setiap serat. Kedua, lihat polanya deh. Ada garis-garis pink terang dan gelap yang berulang. Nah, pola ini nih kuncinya. Karena pola bergaris-garis inilah yang jadi ciri khas dari otot lorik. Garis-garis ini, yang terang namanya pita I, yang gelap pita A, bukan sekedar hiasan loh. Ini rahasia di balik kontraksi otot yang hasilin tenaga buat berenang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Malah makin seru. Ternyata, nggak semua serat otot ikan itu sama. Mirip kayak atlet. Ada yang jago lari cepat, ada yang jago lari maraton. Nah, ikan juga punya otot yang terspesialisasi kayak gitu. Jadi, di dalam tubuh ikan itu ada dua tipe otot yang beda. Dan penempatannya juga strategis banget. Ada yang namanya otot putih dan otot merah. Dan posisi mereka ini ngasih kita petunjuk soal fungsinya. Nah, pas dilihat di bawah mikroskop, bedanya jelas banget. Di sebelah kiri, otot putih, seratnya lebih gede-gede dan nggak begitu padat. Terus yang kanan, otot merah, kelihatan jauh lebih rapat dan kaya akan pembuluh darah. Makanya warnanya jadi merah. Jadi intinya apa? Perbedaan tampilan ini nyambung langsung ke fungsinya. Otot putih itu buat gerakan ngebut, eksplosif, kayak pas kabur dari pemangsa. Nah, otot merah itu buat ketahanan, buat renang santai dan konstan dalam waktu lama. Sprint lawan maraton. Ingat kan?
Biar gampang ingatnya, bayangin aja daging terang dan gelap di ayam. Bagian paha yang dipakai jalan terus, itu daging gelap yang kayak oksigen. Bagian dada yang buat ngepakin sayap sekali-sekali tapi cepet, itu daging terang. Konsepnya sama persis kayak di ikan. Jadi, kesimpulannya apa? Dengan ngelihat struktur sekecil ini, serat otot putih yang gede dan otot merah yang padat, kita tuh bukan cuma lihat sel. Kita lagi baca cerita gimana seekor ikan itu hidup dan bergerak di lingkungannya. Semuanya udah tertulis di sana. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau dari otot ikan aja kita bisa belajar sebanyak ini. Coba bayangin deh, kisah-kisah tersembunyi apa yang nunggu buat diungkap dari sel-sel semua makhluk hidup di sekitar kita. Apalagi yang bisa kita temukan kalau kita mau melihat lebih dekat.